Motif pria berinisial H, 31, tega menghabisi nyawa Mam, 9, putra bungsu dari Maman Suharman, yang merupakan anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon. Peristiwa terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten, Selasa 16 Desember 2025. Melansir Tribun Banten, berdasarkan keterangan Polda Banten pada 5 Januari 2026, motif utama pelaku adalah impitan ekonomi. Pelaku terlilit utang bank sekitar 700 juta rupiah, utang koperasi 70 juta rupiah, dan pinjaman online 50 juta rupiah. Utang tersebut muncul setelah pelaku mengalami kerugian besar saat bermain aset kripto. Selain itu, pelaku diketahui sedang menderita kanker nasofaring stadium 3 yang membutuhkan biaya pengobatan rutin. Aksi kejahatan tersebut bermula dari upaya pencurian yang dilakukan pelaku dengan sasaran rumah yang diduga dalam kondisi kosong. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke rumah korban dengan tujuan utama mengambil barang berharga untuk dijual. Namun, situasi berubah ketika pelaku mendapati korban berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, yang bersangkutan awalnya berniat melakukan pencurian. Targetnya adalah rumah yang ia kira tidak berpenghuni, ujar Kombes Pol Dian Setiawan dalam keterangannya kepada wartawan. Menurut Dian, saat berada di dalam rumah, pelaku kepergok oleh korban. Dalam kondisi panik dan takut aksinya terbongkar, pelaku kemudian melakukan kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban. Pelaku mengaku panik karena ketahuan. Dari situ kemudian terjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, jelasnya. Lebih lanjut, polisi mengungkap motif ekonomi sebagai latar belakang utama aksi kriminal tersebut. H diketahui mengalami tekanan finansial yang cukup berat akibat kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Motif pelaku adalah faktor ekonomi. Ia membutuhkan uang untuk membayar utang karena mengalami kerugian besar dari perdagangan kripto, kata Dian. H diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta dan tinggal di wilayah kota Cilegon. Sementara alamat identitas kependudukannya tercatat di kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyebut kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk mendorongnya nekat melakukan tindak pidana. Kasus pembunuhan ini langsung menyita perhatian publik, mengingat korban merupakan anak dari seorang politisi aktif. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, mengamankan sejumlah barang bukti, serta menangkap pelaku dalam waktu singkat setelah kejadian. Saat ini, H telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup atau hukuman mati. Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian peristiwa secara komprehensif untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, tegas Dian. Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Polda Banten bersama Polres Cilegon mengungkap secara lengkap modus dan motif di balik pembunuhan tragis terhadap Mam, seorang anak yang diketahui merupakan putra dari politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kota Cilegon, Banten. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Banten dan Satreskrim Polres Cilegon memastikan bahwa pelaku berinisial H, 31, awalnya tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban.
Aksi kejahatan tersebut bermula dari upaya pencurian yang dilakukan pelaku dengan sasaran rumah yang diduga dalam kondisi kosong. Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke rumah korban dengan tujuan utama mengambil barang berharga untuk dijual. Namun, situasi berubah ketika pelaku mendapati korban berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, yang bersangkutan awalnya berniat melakukan pencurian. Targetnya adalah rumah yang ia kira tidak berpenghuni, ujar Kombes Pol Dian Setiawan dalam keterangannya kepada wartawan. Menurut Dian, saat berada di dalam rumah, pelaku kepergok oleh korban. Dalam kondisi panik dan takut aksinya terbongkar, pelaku kemudian melakukan kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban. Pelaku mengaku panik karena ketahuan. Dari situ kemudian terjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, jelasnya. Lebih lanjut, polisi mengungkap motif ekonomi sebagai latar belakang utama aksi kriminal tersebut. H diketahui mengalami tekanan finansial yang cukup berat akibat kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Motif pelaku adalah faktor ekonomi. Ia membutuhkan uang untuk membayar utang karena mengalami kerugian besar dari perdagangan kripto, kata Dian. H diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta dan tinggal di wilayah kota Cilegon. Sementara alamat identitas kependudukannya tercatat di kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyebut kondisi ekonomi pelaku yang terpuruk mendorongnya nekat melakukan tindak pidana. Kasus pembunuhan ini langsung menyita perhatian publik, mengingat korban merupakan anak dari seorang politisi aktif. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, mengamankan sejumlah barang bukti, serta menangkap pelaku dalam waktu singkat setelah kejadian. Saat ini, H telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup atau hukuman mati. Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian peristiwa secara komprehensif untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, tegas Dian. Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa.